Salam semuanya, selamat hari Minggu dan salam bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji dan syukur hanya bagi Bapa buat kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam hari ya Bapa, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga pagi ini Tuhan Yesus memberikan kami nafas yang baru Tuhan, dan di mana hari puji Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, rindu memuji dan menyembah akan Engkau Tuhan dengan roh dan kebenaran ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan segala anugerah perlindungan-Mu, kuasa-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya ya Bapa, haleluya Yesus. Pujian dan hormat, pengagungan yang kami akan angkat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa di pagi yang indah ini Yesus. Bapa di surga, Engkau berkatilah Tuhan ibadah ini Bapa, dari awal dengan akhir. Engkau tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa dalam yang kudus. Biarlah Engkau ya Tuhan yang bekerja Tuhan, yang campur tangan dari awal tengah dan akhir ini ya Bapa. Serahkan Tuhan ibadah kita dalam pengasihan ya Bapa. Bahkan juga kami ya Tuhan, Engkau berkati kami oleh hamba-Mu. Bahkan setiap jemaat ya Tuhan yang saat ini Tuhan beribadah bersama-sama Tuhan, Engkau juga berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada berasal Tuhan, untuk berkati Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk mengangkat pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa, dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, ya siap untuk menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya Yesus. Para jemaat Tuhan, maka pujian ini Yesus kekasih jiwaku. Pujian
menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Dan hati yang rindu dan haus akan dengan Dia. Katakan dunia. Semua mahkota dunia akan kuletakkan. Semua pujian manusia tak kuhiraukan. Karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya kebesaran. Kau yang dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa, kami mengucap syukur yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. 1
Haleluya, puji Tuhan. Salam yang terkasih dalam Tuhan, dan saya percaya, apa kabar semua? Puji Tuhan, dan saya percaya saudara dan saya bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Di mana saudara berada pada saat ini, kalau saudara bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, di mana saja keberadaan saudara pada saat ini, saya percaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan terlebih dahulu, mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Selama hari-hari yang telah berlalu, Engkau telah memimpin dan menyertai kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan sembah dan doa kepada Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, tiba masanya untuk kami mendengar akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya, biarlah kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu berkata-kata berbicara dalam hidup kami pada saat ini Tuhan. Karena firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, persiapkan kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berotoritas dalam hidup kami. Walaupun pada saat ini melalui media sosial, melalui online ini Tuhan, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang salam Tuhan, tema kita pada hari ini ialah mengapa harus lewat jalan ini Tuhan. Saudara dalam Tuhan, mengapa kita harus melalui jalan itu, jalan ini, jalan yang buntu, jalan yang sesat. Amin, saudara. Mengapa jalan ini? Amin, saudara. Dan saya percaya saudara saya mengapa harus lewati jalan ini. Dan jalan itu mengapa harus kita lewati segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Dan mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ke-22. Mari kita buka firman Tuhan bersama dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ke-22. Di mana perikopnya di situ adalah Allah menuntut umatnya. Allah menuntut umatnya. Demikian bunyi firman Tuhan, dan saya akan bacakan untuk saudara untuk kita bersama-sama perenungan pada pagi hari ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sikot dan berkemah ke Etam di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tema kita hari ini merupakan pertanyaan.
yang mungkin sering dilontarkan ketika saudara menghadapi tantangan yang luar biasa. Di saat saudara giat berjemaat dan sedang bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Mungkin saudara pernah mendengar ketika ada pengkhotbah yang berkata, di dalam Tuhan cukup beriman saja, kalau ada masalah thanking saja, dan klaim saja janji-janji Tuhan. Maka saudara akan jauh dari masalah. Pokoknya kalau ada masalah thanking saja deh, kalau imani saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi saudara, kita pada hari ini kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel baru keluar daripada Mesir. Dan saudara akan melihat betapa menakjubkan ketika Tuhan membawa mereka melewati padang gurun yang penuh dengan tantangan dan bahaya. Dan justru di setelah bangsa Israel dibentuk dan menjadi bangsa yang kudus dan menyatakan diri sebagai umat pilihan Allah, di padang gurun Israel belum menerima pemenuhan janji. Nanti setelah masuk ke Kanaan, mereka mendapatkan pendidikan yang lebih luar biasa dari sulit itu. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara akhirnya akan mengerti mengapa harus melewati jalan penderitaan seperti orang Israel di padang gurun. Saudara dalam Tuhan, kadangkala kita bertanya, mengapa kita harus melalui jalan yang sulit? Mengapa kita harus melalui jalan yang buntu? Mengapa melalui jalan ini, jalan itu, saksi Tuhan? Dan saudara dalam Tuhan, pada pagi hari ini, dan saya percaya mereka merenungkan perjalanan orang-orang Israel ini ketika Allah menuntun mereka. Demikian, nah pada hari ini mari kita menemukan jawabannya, mengapa harus kita lewati jalan ini ya Tuhan. Seringkali kita bertanya, kenapa kita harus melalui jalan itu, jalan buntu, pergumulan dan masalah terjadi dalam hidup kita. Amin. Pada saat ini, mari kita bersama-sama, ada beberapa poin yang harus kita baca, harus kita lalui pada saat ini. Mari kita belajar satu persatu dalam ayat ini. Mengapa kita harus melalui jalan ini? Mengapa kita harus melalui jalan buntu ini ya Tuhan? Mari kita bersama-sama, mari kita lihat poin yang pertama, supaya Israel belajar dalam tuntunan Tuhan, tuntunan Allah. Dan di sini saya akan nyatakan di sini orang Israel itu adalah mewakili hidup kita, mewakili kita dalam ayat yang ke-17 bahagian saksi Tuhan. Kata menuntun dari bahasa Ibrani, memimpin. Ini berarti harus dipimpin dengan petunjuk dari Allah. Dan setelah keluar dari Mesir, pemimpin mereka bukan lagi Firaun, tetapi Allah yang memimpin mereka. Sebagaimana Israel penuh tunduk dan taat mutlak kepada Firaun, demikian juga harus tunduk dan taat untuk mutlak kepada Allah. Demikian segala aturan dan perintah dan ketetapan Tuhan, kesetiaan Israel pada kepimpinan Allah, itulah yang akan memurnikan sikap hati dan perilaku mereka dan tadinya di padang gurun. Bagaimana dengan saudara pada pagi hari ini? Apakah saudara sudah belajar bagaimana tuntunan Tuhan dalam hidup saudara? Apa yang telah tertulis di dalam Keluaran ini mengatakan di ayat ke-17 berbicara tuntunan Allah dalam bahasa Ibrani mengatakan di bawah pimpinan Tuhan. Dan hari ini kita belajar yang poin yang pertama ini, supaya kita belajar di dalam tuntunan Tuhan, supaya Israel ini belajar dalam tuntunan Tuhan. Oleh sebab Tuhan, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara dipimpin oleh Tuhan belajar? Dan yang poin yang kedua, supaya Israel tidak terbiasa mengambil jalan yang pintas, saudara Tuhan. Di ayat yang 17 bahagian B mengatakan sesungguhnya ada jalan yang lebih baik menuju ke negeri orang Filistin. Dengan melewati pantai, tetapi jalan yang akan membuat mereka melewati banyak benteng Mesir di tengah jalan, dan di mana mereka belum siap jasmani maupun kejiwaan untuk berperang apabila dihadang oleh musuh. Jadi saudara dalam Tuhan, bahwa perjalanan mereka, jadi saudara dalam Tuhan, jalan yang tercepat adalah dari Tuhan.
ialah berputar melalui padang gurun menuju laut terbau. Di ayat yang ke-18 ia mengatakan, padang gurun adalah gambaran kesusahan hidup, dan laut terbau adalah melambangkan merupakan jalan yang mutu. Tapi ingat saudara dalam Tuhan, Tuhan membawa Israel berputar, bukan berputar-putar, tetapi justru di padang gurun dan di laut terbau Israel melihat mujizat Tuhan yang dahsyat. Saudara Tuhan, pada pagi hari ini, apabila kita memulai jalan buntu, apabila kita jalan mempunyai masalah, saudara Tuhan, pada pagi hari ini, supaya kita jangan selalu mengambil jalan yang pintas. Amin. Seperti dikatakan bahwa mereka, tapi ingat, saudara Tuhan, Tuhan membawa bangsa Israel bukan berputar-putar, tetapi justru di padang gurun itulah, di laut terbau Israel melihat mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Amin. Saudara, bagaimana dengan saudara? Dan poin yang ketiga, instruksi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan supaya bangsa Israel memiliki mental yang kuat, mempunyai baja yang kuat. Di ayat yang ke-17 bahagian C berkata, di padang gurun mereka tidak, orang Israel tidak siap untuk berperang, maka Tuhan harus mengubah dahulu mentalitas mereka. Ratusan tahun orang Israel diperbudakan oleh Mesir, tentu di dalam alam Mesir dan bangsa lain terlalu survival kepada untuk mereka hadapi. Itulah sebabnya Tuhan perlu menginstalkan ulang mindset orang Israel bahwa mereka untuk perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Saudara Tuhan, umat perjanjian yang telah dipilih berdasarkan perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sedangkan kita ini adalah umat Kristen, adalah hamba kebenaran dan hamba Allah, bukan dari hamba dosa. Kata Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 18 dan 22 mengatakan bahwa kita ini adalah orang Kristen, hamba Allah, hamba kebenaran dan hamba Allah, bukan daripada hamba dosa. Jadi saudara dalam Tuhan, dalam hal ini, jadi mental pecundang diubahkan menjadi mental pemenang. Mental budak Mesir diubahkan mental hamba Tuhan. Saudara Tuhan, bahagian yang tersulit itu saudara, bukan Israel keluar daripada Mesir, tetapi mengeluarkan Mesir daripada hati dan pikiran orang Israel. Itulah yang tersulit. Ini saudara Tuhan, saya percaya supaya mereka membuktikan bahwa membuktikan di kemudian hari. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau mengubah mentalitas saudara supaya semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan? Amin, saudara. Dan kita selanjutnya, poin yang keempat, saudara Tuhan. Di poin yang keempat ini supaya orang Israel siap untuk menghadapi peperangan. Di bahagian 18 bahagian B, ayat 18 bahagian B berkata, dengan perjalanan memutar, Israel memiliki waktu banyak untuk berlatih berperang di bawah pimpinan Musa. Menurut sejarawan, Musa adalah seorang jenderal yang telah menang dengan banyak pertempuran di masa mudanya, sehingga kesaksian dan dari peperangan pertempuran itu ia menjadikan bidat Firaun. Pada intinya Tuhanlah yang sesungguhnya yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada dia. Untuk berperang itu saja Tuhan, tentu ada orang yang harus melatih Israel berperang dengan teknik yang baik dan lazimnya pada ketika itu. Demikian juga saudara, pada saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, tetapi tentu ada hamba Tuhan yang harus menyampaikannya, sehingga saudara terlatih untuk menghadapi dalam segala situasi dan keadaan yang saudara hadapi. Siap untuk berperang dalam apa segala hal, siap untuk berperang dalam segala hal, karena kita adalah mempunyai pegangan adalah firman Tuhan yang dihilangkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dan selanjutnya saudara Tuhan, poin yang kelima ini supaya orang Israel mengarahkan pandangannya ke depan. Di ayat yang ke-19 saudara Tuhan, supaya
orang Israel mengarahkan pandangannya ke depan. Jangan pandang belakang, saudara kasih Tuhan. Dan pada hari ini saudara kasih Tuhan, di ayat ke-11 berbicara, jika Israel berfokus pada tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu, yaitu tanah yang dan madunya, tanah yang penuh damai sejahtera, maka tentu kenangan akan Mesir perlahan-lahan akan terlupa dari hati dan pikiran orang Israel. Kehidupan terus berjalan dari masa ke depan. Masa lalu yang terpahit sekalipun hanya kenangan sekilas saja. Untuk menjadi perenungan kemudian, sadarilah bahwa hidup di masa kini untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa perubahan itu untuk kehidupan di masa yang lebih baik. Saudara Tuhan, mari kita arahkan masa depan kita. Mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara poin yang kelima ini? Apakah saudara mengarahkan hidup di hadapan Tuhan pada saat ini? Oleh Tuhan, bahwa pada hari ini, dan saya percaya poin yang kelima ini supaya mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Bapak bisa jelaskan pada pagi hari ini bahwa poin yang keenam ini supaya orang Israel tidak mengharapkan zon yang nyaman. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-20 berbicara melewati jalan yang biasa, mungkin ada jaminan makanan dan minuman di sepanjang jalan itu. Tetapi rombongan dengan jumlah yang besar bisa dianggap ancaman. Mereka kapan bisa saja menyerang mereka. Itu sebabnya Tuhan melatih mereka di padang gurun agar selalu Israel waspada keadaan di sekitar mereka. Dan juga itu terbukti ketika mereka dalam ketidaktaatan, mereka harus berputar lebih jauh, lebih lama lagi. Mereka kemudian harus bertempur dengan bangsa-bangsa lain melewati dengan rombongan yang besar itu. Dan mereka harus berperang dengan segala tantangan mereka yang mereka hadapi, harus berperang. Tapi saya percaya, saudara dalam Tuhan, orang Israel dalam tantangan yang mereka hadapi itu, mereka mempunyai kemenangan. Saudara dalam Tuhan, di ayat yang di poin yang ke-6 ini, supaya kita jangan mengharapkan zon yang nyaman dalam kehidupan kita. Kita harus keluar kepada zon yang nyaman. Amin. Supaya mengapa kita harus menjalani jalan ini. Poin yang ke-7, saudara Tuhan, ini mengatakan bahwa supaya orang Israel terbiasa bergantung kepada Allah. Di ayat yang ke-20 dan 21 berbicara segala kebutuhan, segala perjalanan, semuanya Tuhan sediakan. Begitu aja dalam hidup kita. Israel dipastikan Tuhan bahwa mereka baik-baik saja di jalan yang sulit, dan dikarenakan oleh Allah yang pasti mengurus ataupun memindahkan mereka. Oleh orang Israel ini di ayat yang ke-11 berkata, kemudian Allah menjamin penyertaan. Di siang hari mereka ada tiang awan, dan di malam hari mereka ada tiang api. Itulah penyertaan Tuhan mereka dengan mereka. Dengan yang penuh demikian, saudara, Allah yang menuntun Israel di padang gurun ini adalah Allah yang mengasihi, memelihara, melindungi, serta mengembangkan iman umatnya itu siang dan malam. Begitu dengan saudara yang sering berada dalam pergumulan hari-hari ini. Percayalah saudara dalam Tuhan bahwa jalan sulit itu yang sedang saudara jalani merupakan proses pembentukan Allah yang terbaik, dan jalannya itu meskipun perlu waktu untuk menjalaninya, tetapi imanilah Dia yang menuntun saudara. Tidak mungkin membiarkan saudara. Mungkin saudara saat ini tertanya, mengapa harus melewati jalan ini ya Tuhan? Tetapi ketika saudara menjalaninya dengan setia, dengan penuh pengharapan, maka pada akhirnya saudara tidak lagi bertanya, melainkan memuji Tuhan, karena telah membawa saudara menjadi pemenang di jalan kehendaknya yang sempurna. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya saudara dalam Tuhan, apa yang kita dengar pada hari ini, jalan yang buntu, Tuhan membuka jalan kepada mereka. Dan saya percaya firman Tuhan ini untuk kita bersama-sama, jalan yang buntu itu, supaya Tuhan memberkati mereka.
Mari kita firman Tuhan sampai di sini. Dan saya percaya firman Tuhan ini bisa memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, setelah kami mendengarkan firman-Mu, maka tahulah kami bahwa Tuhan tidak senantiasa memberikan kami jalan yang mudah supaya kami tidak menjadi umat yang cengeng, umat yang gampang di tengah jalan, tetapi menjadi umat yang beriman dan berpengharapan penuh hanya kepada-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi terlatih firman Tuhan dan Roh Kudus, sehingga kami senantiasa seperti orang Israel dapat melihat tiang awan dan tiang api, melihat Tuhan sebagai gembala yang berjalan di depan Israel. Demikian juga kami dapat melihat dengan iman bahwa Tuhan Yesus gembala yang agung, yang sangat baik bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun padang gurun adalah jalan yang sulit bagi kami dan berat untuk dijalani, tetapi karena Tuhan ada di tempat di mana kami berjalan, maka kami tahu pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan itu pasti juga menjadi jaminan bagi kami untuk melewati hari-hari ini. Yang sukar ini seperti yang kami lewati ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lewati seperti orang-orang Israel ini, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan keluarga kami Tuhan dalam masa sulit ini Tuhan. Sekali ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sedang memulihkan keadaan kami, Engkau sedang memulihkan bangsa kami, Engkau sedang memulihkan kota kami, Engkau sedang memulihkan pekerjaan kami, Engkau sedang memulihkan negara kami. Penyakit COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang memulihkan dan melakukan sesuatu dalam hidup kami, sehingga kami sedang mempersiapkan diri untuk memasuki ke era yang baru, di mana kami akan beradaptasi dengan orang yang lain, Tuhan, saudara kami Tuhan. Dan kami percaya melalui ibadah kami melalui online ini Tuhan Yesus, kami percaya biarlah setiap kami diberkati, biarlah kami Tuhan setiap kami dikuatkan, setiap kami dihiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau bersama-sama dengan kami pada hari ini Tuhan Yesus. Saudara-saudara Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Mari kita angkat pujian ini, besar dan ajaib Engkau Tuhan. Besar dan
Tuhan. Kami percaya ya Bapa di dalam nama ya Bapa. Engkau ya Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami Tuhan perlindungan yang luar biasa ya Bapa yang baik. Berkati juga hamba-Mu yang menaburkan ini ya Tuhan Yesus. Bahkan setiap umat-umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu juga Tuhan, yang sudah memuji dan menyembahkan Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau curahkan berkat-berkat berlimpah ganda ya Tuhan atas mereka ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Bersyukur akan firman-Mu. Bersyukur akan firman yang kami telah dengar pada hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus, mari jemaat Tuhan terus kita masuk di dalam doa syafaat pada saat ini. Haleluya Bapa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus. Oleh syiarnya Bapa, negara ini ya Tuhan yang dilanda oleh wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah Tuhan Yesus, Bapa yang terjadi ini ya Tuhan Yesus, dilepaskan ya Bapa dan dijauhkan ya Bapa yang baik. Jauhkan ini ya Tuhan, hapuskan ini Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya Bapa. Biarlah Tuhan negara ini Tuhan bebas dengan COVID ini ya Bapa yang baik. Dan begitu juga Tuhan seluruh umat-umat-Mu juga Tuhan, seluruh suku dan bangsa Tuhan bebas dengan COVID ini ya Bapa yang baik. Bahkan juga Tuhan Yesus ya Bapa, akan berdoa Tuhan buat gereja-gereja ya Bapa yang baik. Saudara seiman kami ya Bapa yang baik, saat ini Tuhan Engkau juga memberkati ya Bapa yang baik. Supaya dengan keadaan ini ya Tuhan bukan sesuatu yang menghalang untuk kami dekat kepada-Mu ya Tuhan. Maka kami semakin dekat kepada-Mu ya Bapa yang baik. Dan dengan ini ya Tuhan apa yang terjadi ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang memurnikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Hati yang rindu dan rasakan Engkau ya Bapa yang baik. Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa. Engkau murnikan, Engkau berikan limpah-Mu Tuhan atas kami ya Tuhan Yesus. Di keadaan suasana ini ya Tuhan Yesus ya Bapa yang baik. Berdoa ya Bapa yang baik supaya negara ini ya Tuhan, Malaysia Bapa, kemudian aman dan damai. Dan juga Tuhan Yesus aman dengan segala hal-hal COVID ini ya Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami ke dalam tangan penasihat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk menerima berkat-Mu ya Bapa yang baik. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan dari mulai pertengahan dan akhirnya Tuhan Engkau telah memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat puja dan perlimpahan dan kenaikan doa-doa yang kami tunaikan Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang telah berikan kepada kami, buka jalan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang bersama-sama dengan kami di mana keberadaan mereka dan lindungi mereka. Berkati keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan juga apa yang dilakukan dalam Engkau Tuhan pasti akan berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk berdoa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan saudara Tuhan, firman Tuhan dan ibadah kita sampai di sini, kita akan bertemu kembali. The greater blessing, the people is our mission.
Tuhan Yesus memberkati.